Pada tahun 2024, Arab Saudi menandatangani perjanjian strategis dengan China senilai lebih dari 50 miliar dolar, sebuah angka yang membuat banyak analis geopolitik di Washington terdiam. Yang lebih mengejutkan bukan angkanya, melainkan apa yang ada di baliknya. Negara yang selama puluhan tahun menjadi mitra paling setia, Amerika Serikat di Timur Tengah, kini mulai membuka dirinya kepada kekuatan yang selama ini dianggap sebagai rival strategis Barat. Dan Arab Saudi bukan satu-satunya. Turki, anggota resmi NATO, sudah lebih dahulu melangkah. Negara itu membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, menjalin kerja sama energi dengan China, dan secara terbuka mempertanyakan relevansi Aliansi Atlantik Utara bagi kepentingan nasionalnya. Dua negara, dua sinyal. Satu pola yang sama. Dunia sedang bergeser. Nah, di video ini, Anda akan memahami mengapa pergeseran ini bukan sekadar keputusan diplomatik biasa, melainkan cerminan dari runtuhnya dominasi tatanan dunia yang telah dibangun NATO dan Amerika Serikat sejak akhir Perang Dingin. Kita akan menganalisis secara mendalam 3 babak besar. Pertama, mengapa Turki berani menantang NATO dari dalam? Kedua, mengapa Arab Saudi kini memilih untuk mendiversifikasi mitra strategisnya ke arah China? Dan ketiga, apa makna semua ini bagi tatanan dunia ke depan? Kita mulai dari Turki. Turki adalah anggota NATO sejak 1952, salah satu yang tertua dan paling strategis dalam aliansi itu. Posisinya di ujung tenggara Eropa menjadikannya penjaga Selat Bosforus, gerbang antara Laut Hitam dan Mediterania. Selama Perang Dingin, Turki adalah tembok hidup menghadapi ekspansi Soviet. Tapi itu dulu. Ketika Turki memutuskan membeli sistem pertahanan S-400 dari Rusia pada 2019, NATO bereaksi keras. Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35 dan menjatuhkan sanksi terbatas melalui Undang-Undang CAATSA. Namun Turki tidak bergeming. Mengapa? Karena keputusan itu bukan impulsif. Ini adalah hasil dari akumulasi kekecewaan yang panjang. Turki merasa diabaikan ketika mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa selama lebih dari 2 dekade. Dan terus-menerus mendapat respons dingin dari Brussel. Turki merasa dikhianati ketika Amerika Serikat mendukung kelompok-kelompok Kurdi di Suriah, yang dianggap Ankara sebagai ancaman keamanan langsung terhadap wilayahnya. Dan Turki merasa diperlakukan bukan sebagai mitra setara, melainkan sebagai negara bawahan, yang harus mengikuti arahan Washington tanpa syarat. Disinilah Erdogan membaca peluang. Dalam tatanan dunia yang semakin multipolar, Turki bisa memainkan peran sebagai negara pivot, tidak sepenuhnya Barat, tidak sepenuhnya Timur. Hasilnya, Turki kini menjual drone Bayraktar ke puluhan negara, termasuk ke pihak yang berseberangan dengan kepentingan NATO. Turki menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina, dan Turki terus memperluas kerja sama dengan China dalam kerangka Belt and Road Initiative. Ankara tidak keluar dari NATO, tapi Ankara telah mengubah makna keanggotaan itu secara fundamental. Kini kita beralih ke Arab Saudi, dan ini adalah babak yang bahkan lebih mengejutkan. Hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi selama hampir 8 dekade dibangun di atas satu fondasi sederhana, namun kuat. Minyak ditukar dengan keamanan. Saudi menjual minyaknya dalam denominasi dolar, menjaga stabilitas pasar energi global, dan Amerika menyediakan payung keamanan militer serta menjual senjata canggih ke Riyadh. Sistem itu disebut petrodolar, dan ia adalah salah satu pilar utama dominasi ekonomi Amerika di dunia. Tapi sejak awal 2020-an, fondasi itu mulai retak. Pertama, Arab Saudi mulai secara terbuka membahas kemungkinan menjual minyak dalam mata uang yuan Cina, bukan dolar. Ini bukan sekadar urusan teknis keuangan. Ini adalah serangan langsung terhadap sistem yang menopang hegemoni dolar. Kedua, pada Maret 2023 Arab Saudi mengejutkan dunia dengan menyetujui normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran, musuh bebuyutannya, atas mediasi China, bukan Amerika Serikat. Bayangkan betapa besarnya pergeseran ini.
Selama puluhan tahun, Amerika adalah satu-satunya kekuatan yang dianggap mampu menjembatani atau mengelola ketegangan di Timur Tengah. Tapi kini, Cina lah yang berhasil duduk di meja itu. Ketiga, Arab Saudi di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman atau yang dikenal sebagai MBS, sedang menjalankan Vision 2030, sebuah agenda transformasi ekonomi besar-besaran yang membutuhkan investasi teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam skala masif. Dan Cina dengan kapasitas industri dan teknologinya menawarkan apa yang dibutuhkan Saudi jauh lebih cepat dan lebih murah dibanding mitra barat. Huawei membangun infrastruktur 5G di Arab Saudi. Perusahaan-perusahaan Cina terlibat dalam proyek NEOM, kota masa depan senilai $500 miliar di gurun pasir. Dan militer Saudi mulai menjajaki pembelian sistem senjata dari Cina sebagai alternatif dari suplai Amerika yang sering terhambat oleh tekanan politik Kongres. Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah diversifikasi strategis dari sebuah negara yang tidak lagi ingin menaruh seluruh telurnya dalam satu keranjang. Lalu, apa makna semua ini dalam gambar yang lebih besar? Kita perlu memahami bahwa baik Turki maupun Arab Saudi tidak sedang meninggalkan Barat sepenuhnya. Mereka sedang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi mitra Barat di abad ke-21. Selama 7 dekade, tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua berjalan di atas asumsi sederhana. Amerika Serikat adalah kekuatan yang tak tergantikan, dan negara-negara yang ingin keamanan dan kemakmuran tidak punya pilihan selain berada dalam orbit Washington. Tapi asumsi itu kini sedang diuji secara serius. Cina telah berhasil membangun dirinya bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi, tapi sebagai mitra alternatif yang nyata, tanpa membawa syarat-syarat politik yang sering dianggap mengganggu kedaulatan oleh negara-negara berkembang. Beijing tidak bertanya tentang rekam jejak hak asasi manusia. Beijing tidak membebani pinjaman dengan persyaratan reformasi institusional. Beijing datang dengan satu tawaran sederhana, kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Dan dalam konteks itulah keputusan Turki dan Arab Saudi menjadi lebih mudah dipahami. Ini bukan soal ideologi. Ini soal kalkulasi kepentingan nasional di dunia yang kini benar-benar multipolar. Maka, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, kasus Turki menunjukkan bahwa bahkan aliansi militer terkuat di dunia seperti NATO tidak kebal terhadap tekanan sentrifugal dari kepentingan nasional anggotanya yang terus berevolusi. Kedua, kasus Arab Saudi menunjukkan bahwa sistem petrodolar yang menjadi pilar hegemoni Amerika sedang menghadapi tantangan nyata dari munculnya Cina sebagai kekuatan alternatif yang kompetitif. Ketiga, dan ini adalah benang merah dari keduanya, kita sedang menyaksikan transisi dari tatanan unipolar yang telah berlangsung sejak 1991 menuju tatanan multipolar yang lebih kompleks, lebih cair, dan lebih tidak terduga. Dunia tidak lagi berputar hanya pada satu matahari. Dan dalam dunia yang demikian, setiap negara, termasuk Indonesia, perlu lebih cermat membaca arah angin, lebih strategis dalam menentukan posisi, dan lebih matang dalam mengelola hubungan dengan berbagai kekuatan besar secara seimbang. Setelah menyimak analisis ini, ada pertanyaan yang ingin kami lemparkan kepada Anda. Apakah langkah Turki dan Arab Saudi ini merupakan sinyal berakhirnya era dominasi Barat secara permanen? Atau ini hanya siklus biasa dalam dinamika geopolitik yang suatu saat akan berbalik arah? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin membaca perspektif Anda. Jika video ini memberi Anda wawasan baru dan analisis yang berbeda dari yang biasa Anda temukan, subscribe ke channel ini sekarang dan aktifkan notifikasi. Karena di sini, kita tidak hanya melaporkan berita, kita menganalisis kekuatan yang menggerakkannya.